manis tambah warna coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai desain prosedur dan perangkat penelitian yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Karen dari materi pertama, Reka Santi Putra sebagai materi kedua, dan Siti Sarwati sebagai materi ketiga. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Hajah Sisiani SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan. Untuk itu langsung saja kepada Kira Handayani sebagai materi pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini kami di kelompok 2 yaitu mengenai desain prosedur dan kerangka penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain yaitu mengandung arti kerangka atau bentuk rancangan, yaitu rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis desain penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan berdasarkan suatu uji coba. Yang kedua yaitu desain penelitian korelasional atau hubungan, yaitu penelitian yang memiliki hubungan variabel satu dengan variabel lainnya sehingga menjadi 2 variabel. Selanjutnya yaitu desain penelitian survei, yaitu penelitian mengenai peninjauan atau penyelidikan lapangan untuk mencari sampel atau bagian yang diteliti dari sebuah populasi. Yang keempat yaitu desain penelitian longitudinal, yaitu penelitian yang dasarnya dari penelitian survei tetapi memiliki jangka waktu yang panjang atau lama. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang berhubungan dengan sebab akibat penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, sehingga sebelum proses penelitian berlangsung, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu atau mencari tahu apa masalah yang akan diteliti lebih jauh. Yang kedua yaitu merumuskan dan membatasi masalah. Setelah peneliti mengetahui apa yang akan diteliti, maka seorang peneliti harus merumuskan dan membatasi masalah agar penelitian tidak terlalu jauh dan keluar dari konteks yang akan diteliti. Selanjutnya itu melakukan studi kepustakaan, yaitu mencari tahu tentang apa masalah yang akan diteliti. Yang keempat itu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang kelima itu menentukan desain dan metode penelitian, yaitu yang selanjutnya menyusun instrumen dan menyimpulkan data. Selanjutnya menganalisis data dan menyajikan hasil. Dan yang kedelapan yaitu menginterpretasikan temuan, membuat simpulan dan rekomendasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kira Handayani sebagai materi pertama. Selanjutnya Reka Santi Putra sebagai materi kedua, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Kerangka penelitian ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang penelitian meliputi analisis masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang ketiga manfaat penelitian. Yang keempat kerangka teoritis. Yang kelima asumsi dan hipotesis. Yang keenam metodologi penelitian meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data dan pendekatannya, instrumen penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian. Yang ketujuh data yang dicari atau variabel yang diteliti atau masalah yang dihadapi objek yang diteliti. Yang kedelapan yaitu hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya ada desain penelitian. Dalam menyusun proposal penelitian, seorang penulis harus merencanakan apa yang diteliti terlebih dahulu, atau sering disebut dengan desain penelitian.
Desain penelitian adalah kerangka yang disiapkan untuk merencanakan penelitian dengan cara menulis narasi atau lebih spesifiknya yaitu rencana awal yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu, kita membutuhkan strategi yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian secara menyeluruh dan logis dan serta sistematis. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rina Saksi Putra sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Siti Saraswati sebagai pemateri ketiga, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Lanjut saja. Kerangka penelitian. 1. Latar belakang penelitian atau analisis masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah. Yang kedua, tujuan penelitian atau dasarnya adalah rumusan masalah. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang keempat, kerangka teoritis harus jelas dan merujuk. Yang kelima, asumsi dan hipotesis atau teori dasar yang sudah diterima kebenarannya atau anggapan dasar yang perlu diteliti. Yang keenam, metodologi penelitian atau metode penelitian, teknik pengumpulan data dan pendekatannya, instrumen penelitian, kalkulasi dan sampel penelitian. Yang ketujuh, data yang dicari atau variabel yang diteliti atau masalah yang dihadapi objek yang diteliti berupa kisi-kisi, tes, lembar soal, lembar kerja, rambu-rambu. Yang kedelapan, hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi. Lanjut, ada proposal penelitian. Suatu bentuk dokumen rencana yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proses penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Rancangan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, di dalamnya memuat topik yang dipilih, metodologi, dan rencana penyelesaian di dalam melakukan penelitian. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Saraswati sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik dalam penelitian. Cukup sekian presentasi dari